Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari mengkaji kitab Al-Ushul As-Sittah, 6 pokok agama, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Tapi ini sesi yang ke-9 dari pembahasan buku ini. Tapi kita sudah selesaikan pokok yang ketiga dari uraian penulis rahimahullahu ta'ala seputar masalah mendengar dan taat pada pemerintah, dan sudah dirinci ya. Di sini pemerintah yang kita wajib mendengar dan taat adalah pemerintah yang muslim. Kita simpulkan dari pembahasan di pokok yang ketiga itu, dia didiktat ya, bagi yang punya diktat dicetakan As-Sunnah. Ada poin-poin pembahasan yang diterangkan oleh Al-Ustadz Dzulqarnain hafizahullah ta'ala. Yang pertama di situ diterangkan kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah, dan itu merupakan kesempurnaan dari al-ijtimah, persatuan. Ya. Sudah diterangkan dari ayat-ayat dan hadis seputar masalah ini ya. Misalnya mendengar dan taat pada pemerintah muslim pada perkara yang ma'ruf, itu merupakan hal yang wajib, dan itu merupakan kesempurnaan dari al-ijtimah, dari persatuan. Nah, sudah diterangkan di pokok yang kedua, ukuran persatuan itu kan ada dua. Ada bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, ini dipahami oleh para salaf. Kemudian yang kedua, bersatu di bawah kepemimpinan penguasa muslim yang syah. Jadi yang pertama itu dia bersatu dalam artian dia tidak membuat kelompok-kelompok dalam Islam. Karena kapan dia buat kelompok-kelompok, maka itu dari perpecahan. Jelas ya? Dan sudah kita terangkan ya, bahwasanya As-Salaf itu dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu bukan kelompok ya. Itu Islam yang murni, yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diwarisi oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam, para ulama ya. Di setiap masa mereka senantiasa ada. Jelas ya? Adapun kelompok-kelompok itu muncul belakangan, Baik. Itu makna yang pertama dari perpecahan. Makna yang kedua, kalau dilihat dari makna al-ijtimah tadi, ini bersatu di bawah pimpinan penguasa muslim yang syah ya. Lawannya perpecahan dalam artian dia tidak membuat partai-partai dalam negara ya. Dia tidak masuk di partai-partai, karena partai-partai ini memecah belah ya, memecah belah negara. Coba kita lihat ya, di sebagian partai itu kadang anggota partai dia lebih taati pimpinannya daripada presiden.
daripada apa? Presiden. Ya. Ada sebagian partai seperti itu, sangat ekstrim sekali. Ya, itu bentuk perpecahan. Dari bentuk perpecahan di pokok yang ketiga ini ya, di pokok yang ketiga. Jadi seorang dalam Islam itu, ya, dia tidak buat kelompok-kelompok, dia tidak buat partai-partai, ya, dia hidup, ya, biasa saja. Dipahami ya? Cukup dia ikuti Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salaf. Dia mendengar dan taat pada pemerintah, pada perkara yang ma'ruf, itu sudah jalan keselamatan. Sudah jalan keselamatan. Karena siapa yang membuat kelompok, yang membuat partai, ini dari bentuk-bentuk perpecahan. Dan Nabi ancam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man faraqal jama'ah wa kharaja min at-ta'ah famata famitatuhu jahiliyah." Siapa yang memecah belah al-jamaah, persatuan, kemudian dia keluar dari ketaatan kepada pemerintah, kalau dia mati, maka matinya itu mati jahiliyah. Mati jahiliyah. Ini ancaman tadi untuk orang-orang yang membuat kelompok-kelompok, yang membuat partai-partai, ya, diancam jika mereka mati dalam kondisi seperti itu, maka matinya mati jahiliyah. Ya. Hanya ini bukan hal yang mengkafirkan ya. Kata para ulama, maksud dari mati jahiliyah di situ artinya dia mati di atas dosa dan maksiat. Tapi bukan hal yang apa? Yang mengkafirkan. Kemudian yang kedua yang sudah diterangkan juga di poin pembahasan di situ, mendengar dan taat kepada siapa saja yang menjadi pemimpin, walaupun seorang budak Habasyi. Ini sudah diterangkan ya dari perkataan penulis, walau kana 'abdan habasyian. Jadi andai kata misalnya seorang budak dia naik jadi pemimpin, maka dia didengar dan ditaati. Ya, ini andai kata ya. Tapi kan jarang ada budak yang menjadi apa? Pemimpin. Misalnya kan budak itu di bawah dia, jadi bawahan. Tapi andai kata ada budak yang menjadi pemimpin, ya, maka kita wajib mendengar dan taat kepadanya pada perkara yang ma'ruf. Baik, ini sudah kita baca hadisnya ya, dari hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah, riwayat Ashabus Sunan. Baik, dan sudah diterangkan juga dari bentuk-bentuk seorang dianggap syah menjadi pemimpin. Ya, kadang dia dipilih oleh ahlul halli wal aqd, oleh orang-orang yang berilmu, tidak banyak. Ya. Kemudian yang kedua, kadang dia bentuknya menyerahkan kekuasaan kepada orang setelahnya. Ya, itu syah ya. Atau yang ketiga, ada yang naik misalnya dengan pemberontakan atau kudeta, menggulingkan pemerintah. Nah, ketika dia naik, tetap seorang dia mendengar dan taat. Itu telah terjadi ya di akhir masa para sahabat pada kisah Abdul Malik Ibnu Marwan. Nah, dibaiat oleh sejumlah para sahabat yang masih hidup. Padahal dia naik dalam keadaan apa? Menggulingkan pemerintah. Ya, demikian pula di Indonesia ini misalnya, kalau ada yang naik dengan cara pemilihan umum, ya, pemilu, itu kan dari cara yang salah. Tapi ketika dia sudah naik, maka dia syah menjadi apa? Pemimpin. Kita wajib mendengar dan taat pada perkara yang ma'ruf. Itu jalan keselamatan. Dan kemudian yang ketiga yang diterangkan di situ dari poin pembahasan di diktat, kejahilan banyak orang yang mengaku berilmu tentang prinsip pokok yang agung ini. Jadi ada orang-orang yang mengaku berilmu, tapi ketika diajak untuk bersatu,
ya, mendengar dan taat pada pemerintah pada perkara yang ma'ruf, ya, mereka tidak mengetahui perkara itu, ya, akan mereka menolaknya. Sudah kita baca dari perkataan beliau, ya, thumma sara hadzal asl la yu'rafu inda aktsara man yada'il ilm fa kaifa al-amalu bihi. Kemudian pokok agama ini tidak dikenal di sisi kebanyakan orang yang mengaku punya ilmu, maka bagaimana bisa beramal dengannya? Ya, tadi sudah disinggung sebagian dari penyimpangan yang terjadi pada asal yang ketiga ini, dan sudah diterangkan kalau dia ingin memberikan nasihat kepada pemerintah itu kan ada jalannya. Nabi sudah terangkan dalam hadisnya, kan, barang siapa yang memiliki nasihat kepada pemerintah maka jangan dia tampakkan terang-terangan, ya, tapi dia datangi pemerintah itu, dia bersendirian dengannya. Nah, kalau diterima itu yang diharapkan. Tapi kalau tidak, maka dia sudah tunaikan kewajibannya. Jelas, ya? Dan di masa kini banyak, ya, setiap hari kita dengar demo-demo, ya, itu dari bentuk keluar dari ketaatan pada pemerintah. Mungkin sekarang ada yang bertanya, demonstrasi dibolehkan oleh negara, itu syubhatnya, kan? Masa kita dilarang demonstrasi, sementara pemerintah dia bolehkan demonstrasi? Apa jawabannya itu? Apakah boleh demonstrasi? Tidak boleh, ya. Misalnya pemerintah membolehkan khamar, ya, apakah antum mau minum khamar? Ya, tidak mungkin, kan? Ditaati pada perkara yang ma'ruf saja. Kalau dia perintah kepada hal yang diharamkan, yang mungkar, ya, tidak perlu ditaati. Jelas, ya? Walaupun dia bolehkan demonstrasi, kita sebagai warga negara tidak boleh demo-demo. Ada jalannya, sudah diterangkan kalau mau menasihati pemerintah. Baik. Ini dasar-dasar, ya, pokok-pokok pijakan dalam agama yang hendaknya kita senantiasa berpijak di atasnya. Tapi sekarang kita lihat asal yang keempat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-aslu rabi' bayanul ilmi wal ulama wal fikhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Wa qad bayyana Allahu hadzal asl fi awwal suratil Baqarah min qawlihi ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ila qawlihi qabla dzikri Ibrahim alaihissalam ya bani Israil udhkuru. Ya. Pokok yang keempat, penjelasan ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha, dan penjelasan orang-orang yang menyerupai mereka, tapi mereka bukan bagian dari ulama dan fuqaha itu. Dan sungguh Allah Ta'ala menjelaskan pokok ini, ya, dasar ini pada awal surah Al-Baqarah dari firman-Nya, wahai Bani Israel, ya, ingatlah nikmatku yang aku berikan nikmat kepada kalian, sampai pada firman-Nya sebelum penyebutan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Bani Israel, ingatlah. Ini ada ayat lanjutannya, ya, pada ayat 122. Kalau uraian dari Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala sampai pada ayat ke-48 saja, ya, 40 sampai 48. Kata penulis, penjelasan ilmu dan ulama. Apa itu ilmu? Ilmu itu kan secara bahasa lawan dari kejahilan. Jadi kalau dia berilmu, berarti dia hilang kejahilannya. Adapun secara istilah, ilmu itu adalah ma'rifatul huda bidalili, mengenal petunjuk dengan dalilnya. Dengan apa? Dalilnya.
Itu ilmu. Dalil itu banyak. Ada Al-Quran, ada Sunnah, ada ijma, kesepakatan ulama ya, ada qiyas. Ya, nanti akan dibahas di pembahasan usul fikih. Ada sejumlah sisi-sisi pendalilan dalam agama ini. Yang jelas dia mengenal petunjuk dengan dalilnya, itu dikatakan ilmu. Baik. Kemudian kata yang kedua al-ulama. Apa itu al-ulama? Al-ulama ini jamak dari kata alim. Nah, alim itu maksudnya orangnya. Orang yang mengenal petunjuk tadi itu dengan dalilnya, yang ahli di situ. Baik. Kemudian fikih dan fuqaha. Fikih dan fuqaha. Apa itu fikih? Ya, fikih secara bahasa ini bermakna pemahaman. Adapun secara istilah fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syari'ati min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Ya. Itu definisi apa? Fikih. Jadi fikih ini bagian dari ilmu. Tapi dia ilmu yang membahas seputar hukum-hukum apa? Syariat. Dengan pendalilan yang terperinci. Ya. Adapun fuqaha dia jamak dari kata faqih. Itu orangnya maksudnya ya. Orang yang alim yang mengetahui hukum-hukum syariat dengan dalil-dalil yang terperinci. Baik. Berikutnya kata beliau, wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Dan penjelasan siapa yang menyerupai mereka tapi bukan dari mereka. Ada orang-orang yang mirip dengan para ulama, dengan para fuqaha, tapi hakikatnya mereka itu bukan ulama. Ya, bukan ulama. Baik. Kata para ulama itu ada 3 macam ya. Orang yang mirip dengan para ulama. Ya. Yang mirip ya. Tapi mereka ini bukan ulama. Hanya mirip-mirip. Ya. Mirip-mirip. Ada 3 macam. 1 yang terpuji, 2 yang tercela. 2 yang tercela. Yang pertama yang terpuji itu ya, yang mirip dengan ulama tatkala dia mencontoh para ulama. Ya, mencontoh para ulama dari metode belajarnya misalnya, ya, dalam kehidupannya, dalam akhlaknya dan seterusnya. Dia mencontoh para ulama, tapi dia bukan ulama. Dia berusaha untuk mencontoh para ulama. Ya, ini tidak ada masalah. Bahkan ini dari hal yang apa? Yang terpuji. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihtadu bihadi Ammar." Ya. Berpetunjuklah kalian dengan petunjuknya Ammar. Ammar ini Ammar bin Yasir, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena pada penyerupaan terhadap orang-orang yang mulia itu ada keberuntungan. Itu ada apa? Keberuntungan. Itu diterangkan dalam riwayat-riwayat hadis ya, kalau kita lihat dari sanad-sanad periwayatan. Ada kisah yang sangat menakjubkan itu. Silsilah ini bersambung dari Imam Abu Dawud sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Dawud itu sangat mirip dengan Imam Ahmad rahimahullah taala. Dan Imam Ahmad mirip dengan gurunya lagi ke atas, terus sampai kepada sahabat.
Dan sahabat itu mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemiripan dalam ilmu ya, tidak ada masalah. Ketika dia mencontoh para ulama, dia berusaha mirip. Walaupun dia bukan ulama. Ya, walaupun dia bukan ulama. Itu jenis yang pertama dari orang yang menyerupai ulama. Kemudian yang kedua, ini yang tercela ya, dari orang yang menyerupai ulama tapi dia bukan ulama, yaitu orang yang taklid buta. Ya, orang yang taklid buta kepada seorang alim. Ya, itu tidak boleh ya. Siapapun dia, tidak boleh seorang dia taklid kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan jangan kamu berhenti pada suatu perkara yang kamu tidak punya ilmu padanya. Ya, jadi jangan ikut-ikutan. Jadi kalau ada dalilnya, ya kita ikuti dia misalnya, itu bukan taklid. Itu bukan apa? Taklid, tapi kita ikuti dalil. Karena taklid itu artinya dia ikuti seseorang tanpa ada dalil. Tanpa ada apa? Dalil. Ya. Ini yang kedua. Jadi orang yang menyerupai ulama tapi dia bukan ulama. Dia taklid buta. Ini tercela ya. Ini tercela. Baik. Kemudian yang ketiga dari jenis orang yang menyerupai ulama tapi dia bukan ulama, ini juga hal yang tercela. Ya. Ketika dia menyandang gelar-gelar yang dipakai oleh para ulama, padahal hanya gelar saja, ya, hanya gelar, ya, dikatakan alim atau dikatakan ahli hadis misalnya, ya, atau dikatakan ahli fikih, dipahami ya? Baik, ini dulu ya mungkin yang bisa diterangkan dari 3 macam orang yang mirip dengan para ulama tapi mereka bukan apa? Bukanlah para ulama. Satu yang terpuji, 2 yang apa? Yang tercela tadi. Baik, dipahami ini ya. Tapi sekali dulu mungkin ya, di akhir majelis kita, waktunya sudah masuk. Nanti kita sambung di sesi berikutnya insyaallah taala. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.